Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah terkait dengan status dari alif yang ada pada isim maqsur. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa satu-satunya isim yang masuk dalam kategori mu'rab yang diberi uzur tanpa batas untuk tidak menampakkan tanda i'rabnya itu adalah isim maqsur, di mana isim maqsur ini ketika dalam keadaan rofa, nasab ataupun jer, semua tanda i'rabnya tidak ditampakkan. Sebagaimana contoh yang terjadi pada lafaz al-fatah. Al-fatah ini adalah merupakan isim maksur, di mana ketika dia itu dimasukin oleh amil yang berupa qala atau amil yang berupa lafaz ra'aitu atau amil yang berupa lafaz min, ini lafaz al-fatah tetap dibaca al-fatah, tidak berubah bentuk dan harakatnya. Jadi ketika dikatakan qala al-fatah, maka al-fatah ini i'rabnya dalam keadaan rofa sebab sebagai fa'il daripada lafaz qala. Kemudian ketika amilnya berupa lafaz ra'aitu, maka status atau posisi i'rab daripada lafaz al-fatah ini adalah sebagai maf'ul bih yang i'rabnya nasab, namun tanda nasabnya di sini tidak ditampakkan. Begitu juga ketika amilnya berupa huruf jermin, maka lafaz al-fatah ini tetap dibaca minal fatah tanpa merubah bentuknya, namun i'rabnya berubah menjadi jer. Jadi ketika dalam keadaan rofa, nasab ataupun jer, tetap bentuknya al-fatah tanpa menampakkan tanda i'rabnya. Hal tersebut terjadi karena pada lafaz al-fatah ini diakhirin dengan huruf alif, di mana alif tidak pernah dapat berharkat selamanya. Karena jikalau alif berharkat, maka huruf tersebut tidak dapat disebut dengan alif, namun nantinya akan disebut dengan hamzah. Jadi ketika kita menemukan lafaz qala, maka huruf yang ada di tengah ini adalah alif karena selamanya di sini tidak dapat diberi harkat, sehingga di sini tetap dibaca qala. Beda halnya manakala kita menemukan lafaz sa'ala, maka huruf yang terletak di tengah-tengah ini adalah hamzah karena huruf ini sudah dapat menerima harkat. Jadi ketika dia diberi harkat maka namanya adalah hamzah, namun manakala tidak diberi harkat maka ini pun disebut dengan alif. Jadi manakala dibaca sa'alah maka ini adalah hamzah, namun manakala dibaca salah tanpa memberi harkat pada huruf yang ada di tengah maka huruf ini adalah huruf alif. Maknanya pun berbeda. Sa'alah maknanya meminta ataupun memohon, namun manakala salah, jadi hurufnya tidak diberi harkat, salah, maka maknanya adalah mengalir. Maka inilah yang dimaksud dengan bahwa isim maksur itu selamanya diberi rukhsah. Artinya tanda i'rabnya selamanya tidak dapat ditampakkan karena diakhirin dengan alif, di mana alif tidak dapat menerima harkat. Saking tertutupnya isim maksur itu tidak dapat menampakkan tanda i'rabnya, sampai-sampai ulama menamakan isim semacam ini dengan isim maksur. Maknanya adalah yang dipingit atau yang dijaga. Jadi isim maksur artinya isim yang dipingit atau isim yang dijaga dari semua tanda i'rabnya, sehingga tanda i'rabnya tersebut tidak ditampakkan. Penamaan maksur ini disandarkan pada ayat Al-Quran yang berupa hurun maqsuratun fil khiyam. Hurun maqsuratun fil khiyam. Para bidadari yang jelita maqsuratun
yang dipingit atau yang dijaga fil khiyam, di dalam rumah. Sehingga bidadari-bidadari tersebut tidak terlihat oleh orang lain karena selalu dipingit dan dijaga di dalam rumah. Jadi isim maksur itu adalah isim yang dipingit atau isim yang dijaga dari semua tanda i'rabnya, baik dalam keadaan rofa, nasab, dan jer. Namun kita niatkan adanya harokat i'rab yang dikira-kira pada alif ini sekalipun tidak dapat ditampakkan. Namun ada pula ulama yang menyatakan penamaan daripada isim maksur ini terkait dengan panjang bacaannya. Hal tersebut manakala dikaitkan dengan isim mamdud, di mana panjang bacaan daripada isim mamdud ini lebih panjang daripada isim maksur. Hal tersebut terjadi karena setelah alif pada isim maksur di sini tidak terdapat hamzah, sehingga panjangnya hanya sebatas bacaan dari mat tobi'i, yaitu hanya satu alif saja. Namun untuk isim maksur ini bacaannya lebih daripada satu alif. Hal tersebut terjadi karena setelahnya alif itu diiringin dengan hamzah. Jadi kita ambil contoh seperti lafadz sohro, di mana lafadz sohro di sini setelahnya alif terdapat hamzah, sehingga di dalam ilmu tajwid panjang bacaannya disamakan dengan mat wajib muttasil, yaitu sepanjang 3 alif. Inilah kenapa isim tersebut dinamakan dengan isim maksur dan juga isim mamdud. Sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa status daripada isim maksur ini adalah merupakan isim mu'rab. Artinya keadaan huruf akhirnya itu dapat berubah-ubah tanda i'rabnya sekalipun tidak ditampakkan. Namun isim maksur ini dalam bacaannya ada yang dapat menerima tanwin dan ada yang tidak dapat menerima tanwin. Dengan demikian isim maksur tersebut ada yang masuk dalam kategori isim munsharif sehingga nantinya dapat menerima tanwin, dan ada pula yang masuk dalam kategori ghairu munsharif, artinya tidak dapat menerima tanwin, disebabkan karena pada isim maksud tersebut terdapat ilat yang menghalangi tanwin tersebut. Pembagian ini terjadi dikarenakan berbedanya status alif yang ada pada isim maksur ini, di mana alif yang ada pada isim maksur di sini ada dua. Ada yang merupakan alif asli dan ada pula alif yang masuk dalam kategori alif zaidah. Manakala alif tersebut adalah alif asli, artinya alif itu merupakan bagian daripada kalimat tersebut, sehingga posisi alif itu berada pada lam fiilnya atau lam kalimatnya. Jadi alif itu asli merupakan bagian daripada kalimat tersebut. Sekalipun keberadaan alif ini nantinya merupakan perubahan bentuk dari wawu atau merupakan perubahan bentuk dari ya. Jadi pada asalnya wawu atau ya, kemudian berubah bentuk daripada wawu atau ya ini disebabkan proses ilal sehingga menjadi alif. Jadi alif yang ada pada isim tersebut adalah alif asli. Kemudian ada pula alif yang ada pada isim maksur tersebut, statusnya adalah alif zaidah, artinya hanya sekedar alif tambahan saja dan bukan merupakan bagian asli daripada kalimat tersebut. Keberadaan daripada alif zaidah ini ada kalanya berfungsi sebagai tanda taknis, ada kalanya berfungsi sebagai ilhaq, yaitu untuk menyamakan bentuk saja, atau hanya sekedar untuk memanjangkan bacaan saja. Jadi ketika diberi alif maka bacaan kalimat tersebut menjadi panjang. Maka alif-alif yang berstatus 3 hal ini adalah bukan alif asli, melainkan sebagai alif tambahan saja. Kita ambil contoh seperti alif yang statusnya sebagai alif asli, di mana dia merupakan perubahan bentuk
dari huruf wawu. Seperti lafadz aso. Aso ini pada asalnya adalah asawun, di mana nantinya wawu tersebut diganti dengan alif karena terdapat kaidah di mana manakala terdapat wawu yang berharkat dan terletak setelahnya harkat fathah, maka wawu tersebut diganti dengan huruf alif sehingga menjadi aso. Contoh yang lain seperti lafadz khofan. Khofan ini pada asalnya adalah khofawun. Wawunya di sini berubah bentuknya menjadi alif dengan alasan yang sama. Wawu yang ada pada lafadz ini adalah merupakan wawu asli di mana posisinya berada pada lam kalimat. Sehingga ketika bentuknya berubah menjadi alif, maka alifnya ini pun statusnya sebagai alif asli. Selanjutnya contoh alif yang merupakan perubahan bentuk dari iya. Seperti lafadz fatan. Pada asalnya adalah fatayun. Ya ini berubah bentuknya menjadi alif dengan alasan yang sama ketika alif tersebut berupa huruf wawu. Jadi alasannya sama. Ya di sini berharkat dan terletak setelahnya harkat fathah, maka ya ini pun diganti dengan alif. Begitu juga dengan lafadz hudan. Ini pada asalnya adalah hudayun, di mana alif yang ada pada lafadz hudan ini merupakan perubahan bentuk dari iya dengan alasan yang sama dengan di atas. Huruf ya yang ada pada lafadz fatayun dan lafadz hudayun ini adalah ya asli, di mana posisinya berada pada lam kalimat. Oleh karena ya ini adalah ya asli, maka ketika huruf ya ini berubah bentuknya menjadi alif, maka status alifnya ini pun adalah merupakan alif asli, bukanlah alif tambahan. Selanjutnya, alif yang statusnya sebagai alif zaidah atau alif tambahan, di mana keberadaan daripada alif tersebut ada kalanya sebagai tanda taknis, yaitu tanda bahwa kalimat isim yang terdapat alif zaidah ini adalah termasuk dari isim muannas karena di sana terdapat tanda taknis yang berupa alif. Seperti lafadz Salma. Salma di sini terdapat alif, namun alif ini adalah alif tambahan, bukan termasuk huruf asli. Keberadaannya sebagai tanda bahwa lafadz Salma ini adalah merupakan isim muannas. Sama halnya dengan lafadz muslimatun. Muslimatun, keberadaan tak pada lafadz ini hanya sekedar tambahan saja, yaitu statusnya sebagai tanda taknis. Pada asalnya adalah muslimun, isim mudzakkar, kemudian ditambah dengan tak taknis, maka statusnya sebagai isim muannas. Jadi alif yang ada pada lafadz Salma ini sama dengan tak yang ada pada lafadz muslimatun. Begitu juga dengan lafadz hubla. Alifnya ini juga merupakan alif tambahan sebagai tanda taknis saja, sehingga hublan ini termasuk dari isim muannas. Dengan demikian alifnya ini disebut dengan alif taknis. Selanjutnya ada kalanya alif zaidah itu statusnya hanya sekedar ilhaq saja, yaitu hanya untuk menyamakan dengan kalimat yang lain, seperti yang ada pada lafadz arton, di mana alif yang ada pada lafadz arton ini bukanlah alif asli, melainkan alif tambahan yang keberadaannya hanya untuk menyamakan dengan lafadz yang lain, yaitu disamakan dengan lafadz Ja'far, di mana pada lafadz Ja'far di sini terdapat 4 huruf. Lafadz arton pada asalnya adalah 3 huruf. Kemudian lafadz arton ini disamakan dengan lafadz Ja'far yang memiliki 4 huruf, maka ditambahlah 1 huruf yang berupa alif di akhirnya sehingga dia memiliki 4 huruf. Jadilah lafadz arton. Demikian pula dengan lafadz zifron.
Dhifron ini alifnya adalah alif zaidah, bukan alif asli. Karena pada asalnya tidak terdapat alif, kemudian dia disamakan dengan lafadz dirham. Di mana lafadz dirham ini memiliki 4 huruf. Jadi ketika lafadz dhifron ini disamakan dengan lafadz dirham yang memiliki 4 huruf, maka ditambahlah dengan alif zaidah sehingga dia memiliki 4 huruf. Jadilah dhifron. Kemudian yang terakhir, ada kalanya keberadaan alif zaidah tersebut hanya sebagai mat saja, yaitu untuk memanjangkan bacaan. Contohnya seperti lafadz Qoba'tharo, di mana di sini terdapat alif yang keberadaannya hanya sekedar huruf tambahan untuk memanjangkan bacaan saja. Qoba'tharo. Demikian pula dengan lafadz kummatro. Kummatro, alifnya ini pun adalah alif tambahan yang pada asalnya tidak ada, kemudian untuk dipanjangkan agar bacaannya panjang maka ditambahlah dengan alif, sehingga kummatrun menjadi kummatro, qoba'tharo. Jadi ini adalah status alif yang ada pada isim maksur, di mana ada kalanya merupakan alif asli dan ada kalanya alif zaidah. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas status dari isim maksur dengan melihat status dari alif yang ada pada isim maksur tersebut. Silakan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.